Jadi di awal dia harus mencari tumbal dulu Mas Angga. Tumbalnya yaitu saudaranya sendiri yang harus mati kecelakaan Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Ini jalannya malah kayak lorong teman-teman. Allahu Akbar. Ya Mas ya? Iya, Bapak nih. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya teman-teman, saya dengan Mas Angga nih dari tadi hampir tersesat ya Mas ya. Iya. Ini kita ublek-ublek di sini teman-teman. Tapi kita kayak deket dari jalan raya ya Mas ya. Iya. Nah kita nih posisinya dari sana tadi teman-teman. Tuh. Nah tapi kok ada suara kendaraan dari mana? Apa di seberang sana itu jalan raya ya Mas ya? Iya. Ini kayak lorong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau diterangin gini enggak ya Mas ya? Iya. Kalau gelap itu persis lorong teman-teman. Baik, alhamdulillah masih diberi itu ya Mas ya, keselamatan tadi kita nggak tersesat ya Mas. Jadi di sini teman-teman, saya kan ini area makam ya teman-teman. Nah katanya itu ke sana udah nggak ada jalan lagi Mas. Nah kok kita dengar suara kendaraan nih Mas ya? Iya. Apa dari sebelah sana atau gimana? Atau itu cuma halusinasi saya aja ya Mas ya? Heeh. Nah kita kan dekat dengan makam nih teman-teman, karena semenjak tahlilan yang ke-7 hari itu teman-teman. Jadi dari awal aja ya, 7 hari setelah kematian seorang warga yang ada di kampung ini teman-teman, saya nggak sebutin dulu. Kan 7 hari itu kan terakhir ya Mas ya, tahlilan ya Mas ya. Iya. Setelah 7 hari itu Mas, bangkit dia Mas. Bangkit, datang ke rumah Mas Angga. Banyak sekali yang melihat bahwa yang meninggal itu ketika 7 hari tahlilan itu datang ke rumah Mas. Seperti itu. Tidak seperti pocong atau bentuk jin lainnya, tapi bentuk dirinya sendiri Mas Angga. Berarti korinnya itu menyerupai dirinya sendiri ya Mas ya. Ya. Persis sekali memakai baju terakhir di mana dia itu meninggal dunia Mas Angga. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, cerita singkatnya, setelah 7 hari itu di tahlilan terus yang meninggal itu datang ke rumah alias bangkit lah ya teman-teman. Nah ini adalah hari ke-8-nya Mas. Hari ke-7-nya berarti kemarin malam ya. Ya. Ini hari ke-8-nya, keluarganya ini menyuruh 2 orang untuk nungguin makamnya Mas Angga. Sebab apa? Karena ini kan momen langka ya Mas ya. Iya. Nanti yang ditakutkan ada orang jahat yang mengambil kayak rambut jenazahnya atau kain tali pocongnya atau bahkan mencuri jasadnya seperti itu Mas. Karena ini momen langka ketika tahlilan yang ke-7 hari itu dia datang ke rumah teman-teman, bangkit datang ke rumah. Dan semuanya itu melihat, hampir semuanya melihat teman-teman. Jadi takutnya ada yang menyalahgunakan gitu ya Mas ya. Ya. Jadi menyuruh 2 orang untuk menungguin makamnya nanti selama 40 hari. Ya memang sih sebaiknya ngapain ditungguin ya Mas ya. Betul. Seperti itu teman-teman. Tapi karena takut kayak tali pocongnya diambil atau jasadnya dicuri Mas, atau rambut itu kan bisa juga untuk bul sihir Mas Angga, rambut jenazah. Jadi malam hari ini teman-teman, saya mau menemui khorin tersebut. Kenapa dia bangkit setelah 7 hari tahlilan Mas. Dia datang ke rumah, setelah dibacakan tahlil dia bangkit Mas Angga. Entah apa dengan hari ke-7, enggak hari ke-1 dia meninggal, kedua malam kedua malam ketiga enggak Mas Angga. Semua baik-baik aja. Ini yang ke-7 Mas. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Mas Angga,
biasanya kan tanah makam itu banyak ular ya Mas ya. Tanah makam itu kan di sebelah sinian tuh teman-teman. Jadi kita jangan ke sana ya Mas ya. Banyak sekali kayak gini Mas. Astagfirullahaladzim. Semenjak kemarin saya lihat ular itu Mas, takut saya Mas. Kelihatan teman-teman seperti lorong kan kalau gelap. Tapi kalau disenterin enggak, ini hanya jalan setapak teman-teman. Dan makamnya ini lebar ke sana tuh. Sana tuh makam teman-teman. Astagfirullahaladzim. Memang astagfirullahaladzim. Apa ini Mas Angga? Apa ini Mas Angga? Itu teko Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Anak kan ini ya Mas ya? Iya. Waduh. Ini kita harus pakai senter terus nih Mas. Baik teman-teman. Allahu Akbar. Saya kok ngerasa aneh ya Mas ya? Kenapa Bapak nih? Saya ngerasa bahwa energinya ini beda sama yang tadi waktu kita baru datang Mas. Makin kesini makin berat menurut saya. Iya. Atau karena ya kita benar-benar makam mungkin ya Mas ya. Jadi itu Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Karena target kita bukan di sini. Mas Angga tetap fokus ya Mas ya. Siap Bapak nih. Nih, banyak sekali kayak gininya Mas. Mana Bapak nih? Nih, banyak banget ya. Iya. Awas pada ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas enggak? Dengar ada suara seperti tanah. Kayak gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Fokus Mas Angga. Iya. Astagfirullahaladzim teman-teman. Fokus. Allahu Akbar. Suaranya semakin kencang. Tuh, kayak gini suara teman-teman. Stop. Allahu Akbar. Dengar gak Mas? Iya, dengar Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya ali roh ya ali kubur ya ali jasad. Mau wujud bismillahirrahmanirrahim. Dari tanah kembali ke tanah. Dari api kembali api. Dari angin kembali ke angin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang lewat terus saya terpental Mas Angga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa itu Mas Angga? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa? Siapa di sini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Lihat mukanya Mas Angga. Bila perlu zoom Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Serem betul Mas. Susah posisinya ya Mas. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu yang bangkit setelah 7 hari tahlilan? Kenapa? Kenapa, ada apa? Oh iya Mas Angga. 1, 2, 4. Oh, tali pocongnya itu hilang 2 Mas Angga. Kan semuanya ada 7 ya Mas ya.
1, 2, 3, 4. Oh iya Mas Angga, harusnya 7 ya. 7 ya harusnya apa nih? Enggak Mas Angga, berarti ini bukan hilang. Oh iya masih cuma ada 4 Mas Angga. Iya. Berarti hilangnya 3 Mas. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Mas, waspada Mas. Allah Akbar. Berarti siapa yang melakukan semua ini? Kita hitung sekali lagi ya Mas ya. 1, 2, 3, 4. Ya hilang 3 berarti apa nih? Astagfirullahaladzim. Yang melakukan adalah orang yang ada di tahlilan tersebut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Dan itu jadi itu untuk penglaris. Jadi ketiga tali pocong itu diikat di dalam ada satu benda Mas Angga. Iya, apa nih? Benda itu misal batu gitu ya Mas ya, terus dilapisin sama kain. Dilapis sama kain terus diikat sama tali pocong tersebut. Kenapa Mas Angga? Astagfirullahaladzim. Kok kok kayak gerimis ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu semua dilakukan oleh saudara kamu untuk penglaris. Jadi kamu datang di malam hari ke-7 itu untuk menemui orang yang mengambil tali pocong ini. Dan dia ada di sekitaran rumah kamu. Ikut tahlilan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi tujuan kamu bangkit itu ambil lagi. Tapi mana bisa? Sudah beda alam Mas Angga. Gimana cara kamu ngambilnya? Saya kira dan saya pikir kamu bangkit karena ada hutang yang belum terdilunasi ya Mas ya. Atau ada urusan atau apa gitu. Atau mungkin ada anggota tubuh kamu yang nggak lengkap gitu ya Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Jadi kecelakaan itu dibuat, maksud kamu oleh saudara kamu ini yang akan melakukan pesugihan. Jadi di awal dia harus mencari tumbal dulu Mas Angga. Tumbalnya yaitu saudaranya sendiri yang harus mati kecelakaan Mas Angga. Jadi kamu salah satu korbannya. Dan setelah itu diambil tali pocongnya 3. Jadi kamu terima aja jikalau takdir kamu harus mati kecelakaan. Tapi kamu tidak terima jika kamu dikebumikan dengan kondisinya tali pocong hilang 3. Kamu tidak terima itu. Pun kamu harus mengambilnya. Di mana letak rumahnya? Di sebelah selatan dari gang kamu, gang rumah. Dan rumahnya di depan itu ada pohon mangga. Kalau seperti itu, saya bisa menariknya tanpa harus merebut ya Mas Angga. Serahkan saja semua itu. Saya bisa merebutnya. Tapi kamu jangan menampakkan dirimu, apalagi ketika tahlilan. Nanti malah anggota keluarga kamu gitu ngundang orang pinter supaya nanti arwah kamu tidak bisa mendekat di rumah, dipagerin gitu loh Mas, supaya tidak apa ya mau ke rumah itu nggak bisa karena dikeliling di rumah kamu itu sudah dikelilingin sama pagar goib gitulah intinya, supaya kamu tidak bisa
masuk ke dalam rumah gitu. Baik, saya akan bantu. Setelah itu saya harus kasihkan ke keluarga kamu untuk mengikatkan kembali ke jenazah diri kamu sendiri. Baik, saya akan merebutnya dan nanti saya akan berikan kepada keluarga kamu biar keluarga kamu yang mengurus. Tapi saya berpesan jangan pernah menampakkan diri kamu di kerumunan orang. Nanti malah takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya Mas Angga. Iya makanya. Baik, sekarang kamu tinggalkan tempat ini. Saya akan bantu secepatnya. Iya, saya akan kasih kepada keluarga kamu. Biar keluarga kamu yang mengurus. Iya, berarti semuanya tidak tahu. Keluarga kamu itu tidak tahu dengan kejadian ini yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Bahkan ikut baca tahlil, ikut tahlilan Mas Angga, baca Yasin. Orangnya tersebut. Allahu Akbar, sungguh kejam dunia ini Mas Angga. Benar ramalan Jayabaya ini Mas. Kamu kembali ke tempatmu, saya akan bantu. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia kembali ke alamnya Mas Angga. Karena dia sudah memasrahkan bahwa saya harus mengambil talinya Mas Angga. Saya sih gampang ambil talinya asal saya tahu rumahnya. Pasti tuh ditaruh di dalam rumah Mas. Masih ada di dalam rumah gitu. Belum untuk apa kayak misalnya dia jualan makanan gitu ya Mas ya. Iya. Belum dimasukkan ke kuah bakso atau kuah soto itu belum Mas Angga. Itu pasti masih di rumah teman-teman. Saya bisa ambil secara saya tarik gitu teman-teman supaya tidak terjadi keributan Mas. Kalau saya ambil saya gedor rumahnya, pasti dia nggak mau ngasih, dia nggak mau ngaku ya Mas ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Nanti setelah saya dapatkan ketiga tali tersebut, baru saya kasihkan ke keluarganya. Baik teman-teman, saya harus menjalani misi itu. Mumpung ini cuacanya lagi bagus-bagusnya ya Mas ya. Iya. Saya akan akhiri teman-teman, kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus di sini ya Mas ya?